Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang dan selamat beribadah. Begitupun yang beribadah di rumah melalui live streaming yang ada di Facebook dan di YouTube channel. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus-Mu dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan 2. Hati sarah
Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini yang diambil dari hukum pertama dan keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 274 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai dengan 16. Kita membacanya secara responsoria. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menempati janji yang telah kuadakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 4. Yang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Salam. Shalom. Warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Topik minggu, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Warta yang pertama, pelayan firman pada hari Minggu 28 November 2021. Pelayan firman dalam ibadah Minggu sore adalah Pendeta Ibu Pendeta Dornauli Burugultum, sarjana teologi dari Gereja GKPI Cimahi. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. Pilihan Namar Boho. Pada hari ini Minggu 28 November 2021, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namar Boho untuk keperluan Komite HIV AIDS HKBP Pusat. Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 28 November 2021, setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop yang disediakan oleh panitia di depan gereja, dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Pemberitahuan pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Patar Mertua P. Sitinjak, putra dari Bapak J. Sitinjak, Ibu S. Burugultum, yang beralamat di Jalan Sadarmanah Cimahi, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi, WEK 8, dengan Saudari Marta Boru Aruan, putri dari Bapak Polha Aruan, Ibu Manur Sibarani, yang beralamat di Jalan Mawar 1 F10 nomor 5, Ciwedus, Cilegon, Banten, anggota jemaat HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Baptisan kudus atau terdidi. Pada hari ini Minggu 28 November 2021 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB, gereja akan melaksanakan pelayanan baptisan kudus kepada anak dari keluarga JR Pardede Buru Simajuntak WEK 3. Ibadah malam Natal. Dalam rangka menjaga protokol kesehatan pada pelaksanaan perayaan malam Natal tanggal 24 Desember 2021, gereja kita mengadakan ibadah dengan 2 kali kebaktian. Kebaktian pertama masuk pukul 15.00 WIB dalam bahasa Indonesia, dan kebaktian kedua masuk pukul 19 WIB
dalam bahasa Batak. Sehubungan dengan itu, gereja kita melalui NHKBP akan mendata setiap jemaat yang mengikuti ibadah malam Natal. Pendataan akan dilaksanakan pelaksanaan dilaksanakan 3 kali minggu, yaitu hari Minggu tanggal 5 Desember, hari Minggu 12 Desember dan hari Minggu 19 Desember 2021. Perayaan Natal dan Perjamuan Kudus. Pada tanggal 25 Desember 2021 adalah perayaan Natal pertama, akan dilaksanakan dengan 2 kali ibadah, yaitu ibadah pagi 7.30 WIB, ibadah siang pukul 10.30 WIB, sekaligus pelaksanaan perjamuan kudus dalam setiap ibadah. Apabila ada jemaat yang ingin melaksanakan perjamuan kudus di rumah atau melalui live streaming, supaya mendaftarkan pada Sintuawek masing-masing. Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengge. Pada hari ini Minggu 28 November 2021 dilaksanakan pesta puncak perayaan 25 tahun atau Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tengge, sekaligus penyerahan PIN dan ulos kepada jemaat yang sudah memesan dan menyerahkan sati-sati dari gereja kita yang bertempat di Istana Kana Kawalian Bandung. Yang mengikuti acara tersebut dari gereja kita adalah 1 panitia Situa Kasih Anipar dan Situa Pi Pangaribuan. Penerima ulos 5 KK, penerima PIN 3 KK, pendeta resort, utusan distrik dan pengurus distrik. Peserta angklung 20 orang, sekolah minggu dan remaja berjumlah 11 orang. Sinode Distrik Kerja HKBP Distrik 18 Jabar Tengge. Sinode Distrik Kerja HKBP Distrik 18 Jabar Tengge akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 29 dan 30 November 2021 bertempat di Hotel Jayakarta Bandung, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 318A, Dago, Bandung. Yang akan mengikuti dari gereja kita adalah Pendeta Hasian BMS Purba STH, Pendeta Resort, Situa RF Sirait, utusan distrik, dan Bapak M Pasaribu, utusan jemaat, Nyonya CH Simajuntak, Boruna Pitupulu dari Ketua Tanggap Bencana. 7 webinar HIV AIDS. Pada hari Rabu 1 Desember 2021, HKBP Distrik 18 Jabar Tengge akan mengadakan seminar HIV AIDS pukul 15.30 sampai dengan 18.30 WIB melalui Zoom meeting yang diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Hasian BMS Purba STH, anggota Komisi HIV AIDS Distrik Dr. Gigi S. Borusitompul dengan tema Jauhi virusnya bukan orangnya. Natal PPD Distrik 18 Jabar Tengge. Pada hari Jumat 3 Desember 2021, perayaan Natal PPD di HKBP Bandung Riau, Marta Dinata, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan selesai. Peserta adalah utusan dari resort 9 orang, pendeta 2 orang, dan dilarang untuk membawa anak-anak. Pembangunan tembok. Pembangunan tembok telah rampung dilaksanakan oleh panitia kecil. Lahan tersebut akan dipakai untuk persiapan perayaan Natal. Adapun dana yang masuk sejumlah 61.519.000, pengeluaran 53.969.400, saldo 7.549.600. Laporan terlampir. Saldo tersebut akan digabungkan dengan penggalangan dana oleh seksi perempuan untuk pelaksanaan pembangunan paving block. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh jemaat. Terakhir, jadwal ibadah minggu. Jadwal ibadah minggu tanggal 5 Desember 2021 pukul 7.30 WIB WEK 1, WEK 7 dan 8, pukul 10.30 WIB WEK 2, WEK 3, WEK 5, dan pukul 16.30 WIB WEK 4, WEK 6, WEK 9. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan di gereja kita. Salam.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan salam sehat bagi Bapak Ibu juga dalam sapaan kami pada jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Bapak Ibu, kita sekarang masuk dalam minggu Advent yang pertama, yaitu minggu masa-masa menyambut kedatangan Tuhan di dalam kekudusannya dan kemuliaannya. Dan firman Tuhan yang akan menjadi sukacita, kabar baik bagi kita, diambil dari surat Paulus kepada Tesalonika, 1 Tesalonika pasal yang ketiga, dibuka dari ayat yang ke-9
sampai ayat yang ke-13. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca firman Tuhan, dengarlah firman-Nya. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar sukacita, kabar baik dalam minggu Advent yang pertama. Advent artinya adalah menunggu atau menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini adalah minggu ini adalah akhir daripada bulan November. Dan tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Desember yang sukacita, di mana kita akan merayakan kedatangan Kristus dalam bentuk kelahirannya yang sudah terjadi 2021 tahun yang lalu. Dan yang terpenting adalah bukan hanya menyambut kedatangan Kristus dalam kelahirannya karena sudah terjadi, tetapi menyambut parousia, yaitu menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali di tengah-tengah dunia ini, yang walaupun Alkitab sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa waktu kedatangannya atau sangkakala yang nanti itu yang akan ditiupkan, yang berarti terakhir daripada hari terakhir di tengah-tengah dunia ini tidak diketahui, dan Yesus pun mengatakan, aku sendiri pun tidak tahu, hanya Allah Bapa saja yang tahu. Tapi Yesus memberikan gambaran bahwasanya ciri-ciri kedatangan Yesus yang kedua kali atau ciri-ciri hari terakhir itu yang akan terjadi, akan banyak peperangan, akan banyak gempa, kekacauan, akan banyak bertambah penyesatan, akan banyak bertambah bencana-bencana alam, akan banyak berdiri gereja-gereja setan, akan banyak berdiri orang-orang yang akan menyatakan dirinya adalah Tuhan, yang menyatakan dirinya adalah orang yang berkuasa. Akan banyak lagi hal-hal, kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang akan menyudutkan setiap orang yang percaya. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi, saudara-saudara. Tetapi akan lebih hebat lagi, itu kuncinya. Akan lagi lebih hebat kekacauan, bencana alam, dan juga para pengikut-pengikut Satan yang akan mengacaukan, yang akan memberikan pemberitaan yang palsu, serta mereka akan memakai jubah yang berbulu domba, tetapi aslinya mereka adalah serigala. Tuhan Yesus memberikan kisi-kisi akan lebih hebat kekacauan. Dan yang kita rasakan saat ini,
kekacauan yang dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di seluruh dunia ini, bencana alam, begitu juga perperangan di Timur Tengah yang sampai sekarang belum berakhir. Dan kita harus melihat di Timur Tengah ada banyak gereja-gereja yang menjadi korban. Ada banyak orang Kristen yang menjadi korban, saudara-saudara. Jangan katakan di Mesir tidak ada gereja, ada. Jangan katakan di Palestina tidak ada Kristen, ada. Tapi pintar dunia ini menyembunyikan keberadaan mereka. Tetapi yang terpenting dari itu adalah Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang menjadi pedoman ataupun modal. Di mana Yesus mengatakan bahwa akan ada banyak orang-orang yang akan menyeret kita ke dalam mahkamah agung. Akan banyak ada orang yang akan membawa kita kepada fitnah-fitnahan dan menyerahkan kita kepada penyesatan-penyesatan. Matius pasal 10 ayat 17 sampai ayat 18. Tetapi Yesus memberitahukan semuanya itu agar dia katakan ayat ke-19, jangan takut. Karena sesungguhnya Roh Kudus yang akan membungkus dan Roh Kudus yang akan memelihara, serta Dia yang akan membimbing kita untuk menjalani kehidupan, untuk kuat di dalam segala tindakan, dan Dia yang akan membimbing kita tentang apa yang akan harus kita lakukan. Yang penting kuat di dalam iman. Margugu di bagasan hapor siam. Ini yang dia alami Paulus, Bapak Ibu. Anda ketahui, Paulus dulu itu adalah orang senang. Paulus itu adalah orang yang terhormat. Paulus itu adalah orang yang disegani. Dan Paulus itu memiliki intelektual dan pengetahuan akan pengajaran orang Yahudi yang sangat diperhitungkan pada zaman itu. Dan pada saat itu dia menganggap bahwa selain kepercayaan orang Yahudi, semua itu salah, termasuk orang yang mengikuti Yesus. Makanya dulu gencar-gencar dia menangkap orang Kristen. Gencar-gencar dia membakar sinagog atau gereja-gereja. Dengan gencarnya dia memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi justru orang yang seperti itu Yesus pilih menjadi hambanya. Dan Yesus menunjukkan diri kepada dia dengan mengatakan, akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Maka ada perubahan dalam hidupnya. Maka dia memutuskan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Karena dia sudah melihat bagaimana Kristus datang kepada dia untuk memberikan kesempatan menjadi hambanya. Siapa sangka penjahat bisa menjadi hamba Tuhan. Siapa sangka orang yang dulunya membenci kekristenan, membenci kehadiran Kristus, membenci kehadiran orang-orang yang mengikuti Kristus, tapi Yesus pakai. Dan Yesus angkat dia menjadi hambanya. Itu sebabnya ketika Paulus pun dipilih menjadi hambanya, maka dia diutus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Dan dia tahu apa yang menjadi komitmen dia, apa yang menjadi hukuman bagi dia, dan apa yang akan menjadi tantangan bagi dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tahu. Karena begitu banyaknya orang-orang yang membenci Tuhan Yesus dan membenci kehadiran orang-orang Kristen pada saat itu, dan dia tahu konsekuensi yang harus dia hadapi, dan dia tahu bahwa maut akan senantiasa berada di samping dia. Dia kehilangan kehormatannya. Dia kehilangan kewibawaannya sebagai orang yang disegani di antara orang Yahudi.
Dia kehilangan kekuatannya ketika dia dulu memburu orang-orang Kristen. Dan dia kehilangan kekayaannya, kehilangan jabatan yang ada pada dia, dengan memutuskan untuk mengikuti Kristus. Hidupnya dulu adalah hidup yang senang, saudara-saudaraku. Hidupnya dulu adalah hidup yang tidak pernah berkekurangan. Tapi ketika dia memutuskan menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul Kristus, maka hidupnya berbalik 360 derajat. Bukan lagi menjadikan hidupnya menjadi senang, tapi dia menganggap bahwa kesenangan yang dulu dia peroleh karena membenci Kristus, dia anggap sebagai sampah. Ketika dia dulu memiliki kehormatan, kewibawaan, dan juga disegani orang-orang, tapi ketika dia memutuskan untuk mengikuti Kristus, dia anggap sebagai harta yang tidak berguna. Karena dia tahu, dan dia sudah membuka matanya, bahwasanya mengikuti Kristus di dalam iman dan di dalam perbuatan adalah harta yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditebus dengan apapun. Dia berjalan memberitakan firman Tuhan. Jadi dulu rasul-rasul memberitakan firman Tuhan amanginang, door to door, rumah ke rumah. Dia tinggal di wilayah ini beberapa waktu, 1 tahun, 2 tahun. Lalu dia pindah. Dia tinggal di wilayah ini 2 tahun, 3 tahun memberitakan firman Tuhan door to door. Lalu dia pindah lagi. Itu sebabnya Paulus memberitakan firman Tuhan di Asia kecil dia sudah sampai. Tetapi hanya 1 kota yang belum dia sampai dengan akhir hayatnya memberitakan Tuhan, yaitu kota Roma. Dia tidak pernah sampai ke kota Roma. Kenapa? Begitu banyaknya hambatan dan tantangan kalau dia datang. Dia tahu itu. Bukan berarti dia takut. Ya, bukan berarti dia takut. Tetapi banyak kota-kota yang dia bangun dengan firman Tuhan dan berhasil menanamkan serta membaptis orang-orang agar percaya kepada firman Tuhan pada saat itu. Salah satunya adalah kota Tesalonika dalam firman ini. Dia bangun kota itu dengan iman kepada Kristus dengan sepenuh hati. Dia bangun persekutuan jemaat pada saat itu dengan sukacita. Dia pergi door to door untuk memberitakan firman Tuhan, walaupun harus dicaci maki, walaupun harus diancam dibunuh, walaupun dia kelaparan, walaupun dia kesusahan, tapi dengan sukacita dia berangkat untuk memberitakan firman Tuhan. Dan hasilnya firman itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja. Maka terbentuklah persekutuan Kristen di kota Tesalonika. Sama seperti kita Manginang. Kita ini adalah orang yang percaya, yang kita wariskan iman kita dari orang tua kita. Tapi lihat, orang tua kita mereka beriman karena pekerjaan misionaris yang ada dulunya di kampung halaman kita sana. Para misionaris bekerja memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika kalian pernah, Bapak Ibu pernah ke salib kasih, ada sebuah batu yang ada di depan salib kasih itu dengan tulisan, "Ya Tuhan, biarkan aku memberitakan firman Tuhan ke tengah-tengah bangsa ini." Itu adalah perkataan no mention. Dia tahu tantangan yang harus dia hadapi. Orang Batak yang membenci kehadiran orang asing pada saat itu. Itu sebabnya orang Batak dulu menganggap orang asing adalah sebagai mata-mata. Jimo lu adong si botar mata, Peter dibunuh dui. Aku kita si botar mata. Tidak ada si botar mata ya, pakai kontak lens yang ada ya. Untung aja kita
nggak hidup di zaman Batak dahulu. Kalau ada pakai kontak lens, oh itu si putar mata bunuh hinda do. Habis alak Batak dita, hari nama pakai kontak lens di mana kan? Jadi hui ngok do si pata mololau iba tumol, binering makanak buru, putar-putar masih malong ni halakon naroha do. Nandi to nggak biasa na birong do, alai dapi putarin naroha kan? Jadi sinukum kenapa matanya gitu? Romai nang padita itu pakai kontak lens main, oh pakai kontak lens. Inarwaku do, bisa begitu? Bisa. Utung dang sa imana di Tanah Batak nahinan. Bahasa roa, bapak mati on na dinikku do. Bahasa pamati on na bayi do, si putar mata. Ngai do koni mata-mata ni halak Belanda indah. Itu do. Berhasil kan Omensan berhasil. Banyak ketantangan yang dia hadapi banyak. Bahkan dia pernah sampai beberapa kali dibunuh dengan cara diracuni. Tapi Tuhan bekerja. Itu sebabnya kota Tosalini akan begitu. Tuhan bekerja kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi ketika dia berada di Tesalonika, dia harus terusir, saudara-saudara. Paulus harus terusir. Karena apa? Karena banyak kelompok-kelompok yang tidak menyukai kedatangan Paulus memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus pun diusir dari Tesalonika. Lalu dia pergi ke kota lainnya. Tapi di Butuh Hamudo, mereka tidak tahu. Paulus sudah menanam bibit dan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Paulus sudah menghadirkan kelompok firman Tuhan dan kelompok orang-orang yang percaya pada saat itu. Dan ketika orang-orang yang tidak percaya pada saat itu melihat bahwa perkembangan orang Kristen di Tesalonika itu sangat banyak, maka mulailah niat-niat yang jahat untuk mengacaukan, untuk menghukum, untuk memfitnah, bahkan tidak memberikan izin untuk persekutuan orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi begitu dulu di Korea juga begitu Manginang. Dulu di Korea tak boleh ada Kristen. Yang ada adalah agama asli mereka. Tak boleh dulu ada lambang salib di Korea. Tak boleh. Masuk misionaris, banyak yang terbunuh. Tapi Tuhan memberikan hikmat yang lain. Mereka memberitakan firman Tuhan secara door to door, maka banyak yang percaya. Tapi mengakali agar mereka tidak tertangkap oleh pemerintah karena mereka orang Kristen, maka para misionaris pada zaman dulu di Korea itu melarang salib ada di rumah mereka, tapi mengganti gambar ikan. Adong dohe ada beri kamu Alkitabmu na gambar ikan di son? Ada enggak di situ? Coba perhatikan. Alkitabnya ada gambar ikan di sini. Lalu ada tulisan bahasa Yunani di situ. Artinya iktus. Digantilah dengan bentuk ikan, gambar ikan. Lalu dituliskanlah tulisan Yunani yang tulisannya iktus, artinya Yesus Kristus Raja Sulaiman. Lalu mereka menuliskannya di tangan mereka, gambar ikan itu, menggambarnya. Ketika mereka akan pergi ke dalam persekutuan, maka ketika pintu dibukakan, penjaga akan melihat apakah ada tanda ikan di tangannya. Jadi molo di Papua, di batu gambar ikan di tangan nai, itu ripasuru do masuki. Allah halak Kristen. Alai molo adong nanang masuk tu bagas joro itu bagas jabu inganan ni persekutuan ni, kalau tidak ada cap ikan di tangannya dang boleh masuk. Kenapa? Karena mereka akan dianggap sebagai mata-mata pemerintah. Jadi bahaya duna julu. Sapala tertakut ikut mati. Di Korea Utara pesong di satu sadarion. Sapala tertakut tembak mati. Dan itu sapala tertakut
dakolan di mana mati, semua keluarganya mati, kan begitu. Ya. Jangankan secara kekristenan, Bapak Ibu, di Korea Utara yang menjadi budaya-budaya orang lain pun tidak boleh. Ya. Jadi sekarang kan contoh, nggak beredar yang tidak danak Squad Game, ibu tahu udah Squad Game ini? Ya, nah film Cina ada di dokne. Ya, nah boneka nama merek tu pudi, bolong tak bergerak itebak mati na. Tidak danak yang mulai songon yang naik. Ijamu nami dua gelekku ngasong di permiaman na. Toribu adu pistol pang. Torina, bapak kena anda tebak mana? Bah, dan dopen nganeng menebak kau nang nerako. Di Korea, siapa yang bermain itu tembak mati. Hebat nadisa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi sukacita Paulus pada saat ini adalah ketika mereka pun harus disiksa, mereka pun harus difitnah dan kesesakan, kesukaran, mereka harus menanggung akibat daripada mengikuti Kristus. Tapi sukacita Paulus, mereka tetap bertumbuh dan kuat. Margogo nasida di bagasan haporsiauna. Dang olo nasida manadikon haporsiauna. Nangpe pinaburu ni halak na asing nasida. Itu sukacita ya. Makanya dikatakan mulai dari ayat 9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Karena sesungguhnya siang malam aku berdoa untuk kalian agar kalian kuat di dalam iman. Hapor siaunido hape namar gogoi hon nasida. Iman itu yang memperkuat mereka menghadapi tantangan zaman, menghadapi fitnah dan menghadapi kekacauan-kekacauan yang dihadirkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Maka orang tersonggok kita, jangan takut Bapak Ibu. Di distrik ini ada banyak pos pelayanan yang dibuka. Di Pekalongan, di Kudus, kemarin puji Tuhan di Lembang, ya, dan juga di wilayah-wilayah yang asing. Pendeta yang dulu kemarin berkhotbah di sini yang Marga Simatupang itu dikirim pusat melalui distrik untuk melayani di pos pelayanan yang ada di daerah Tasikmalaya. Alai makatai mahamina tuari buah do perkembangan ini borak dobah ini mah kebaditai. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak senang. Saudara-saudara yang sudah punya izin pun dicabut. Yang sudah ada tempat persekutuan pun dibakar. Di Padang, holasa ada 2 gereja di sini. Di Bukit Tinggi, hola 2 gereja di sini. Katolik di Pudina, HKBP. Mau lihat ada boy di sini. Nasing nai tidak boleh. Ya. Dan mungkin saja di kampung halaman kita sana juga, di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, banyak gereja yang ditutup. Bahkan di Papua, gencar-gencarnya mereka orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu memberitakan pelayanannya di sana. Untuk itulah firman Tuhan pada saat ini, gereja seharusnya tidak perlu diam dan tidak bisa diam atas segala apa yang terjadi dalam kesukaran. Izin di gereja taupe, iko martangi yang doamu. Martangi yang doamu, ibu kamu do izin di gereja nasa keluar manginang. Bah, berarti dang ibu watang yang patut malili keluar HP.
Kita bawakah di dalam doa izin ini agar keluar? Bawa. Tenang do hitan waing, dang diganggu, betul. Tapi kawan kita yang di sana, bisakah kita melihat mereka? Tidak bisa. Tetapi walaupun seperti itu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan itu tetap sampai dan firman Tuhan itu tetap hidup. Walaupun bangunan gereja ditutup, walaupun bangunan gereja itu dihancurkan, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya bait Allah itu bukan bangunannya. Alai rohata. Nang pe ditutupi, dang pukirota lam martabado bilangan ni halak Kristen. Kita harus tahu itu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam iman kita, dalam jemaat kita yang hadir pada saat ini, saudara-saudara. Paulus mengibaratkan dan menasehatkan kepada kita agar iman kita juga kuat dan bertumbuh di dalam Dia, dan terapkan kasih terhadap satu yang lain di ayat yang ke-12. Kasih di antara satu dengan yang lain, tidak saling membenci, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling menonjolkan diri. Hupapo abang inang, di bagasan gerejaon jangan pernah ada yang menonjolkan dirinya, merasa paling hebat. Hati-hati kalian. Yang kita layani Tuhan. Jangan merasa dirinya aku yang paling mampu di gereja ini. Hati-hati. Jangan merasa dirinya aku yang berkuasa di gereja ini, aku yang hebat di gereja ini, aku yang bisa mengatur di gereja ini. Hati-hati. Dan jangan merasa melayani kamu tapi menjatuhkan temanmu. Hati-hati. Sugut di suku di Bataho. Ise dunia layanammu, imana do manang diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata ayat 12, kenakan kasih, tidak saling menjatuhkan, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak menimbulkan cemoohan, dan tidak mengata-ngatakan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Karena itu yang akan memecahkan persekutuan itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, maka kuatkanlah hatimu. Allah menginginkan agar kita tidak bercacat di hadapannya, dan hidup kita selalu kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman ini menguatkan kita agar pertama sekali jangan takut terhadap apapun, jangan khawatir terhadap apapun, dan jangan gelisah hatimu terhadap apapun. Jika kita dicemooh, jika kita harus kehilangan harta kita, kehilangan pekerjaan kita, anak-anak Sidi, mereka sering mengatakan kepada saya, Amang, terkadang kami diejek sebagai orang Kristen. Terkadang kami dikatakan Tuhan kami itu 3. Terkadang kami diejek, Tuhanmu disalibkan hanya pakai celana dalam katanya. Terkadang kami dihina. Tapi saya mengatakan, jangan takut. Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang patut kamu lakukan, dan kuat imanmu. Itu sebabnya saya selalu mengajarkan ketritunggalan Allah, mengajarkan ketuhanan Yesus, mengajarkan Tuhan kita itu bukan 3, 1. Bukan seperti yang dipikirkan orang lain. Tuhan kita itu Kristus, firman yang menjadi manusia, bukan dari hubungan biologis. Saya katakan itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, firman ini berkata, terapkanlah kasih dan kekuatan dalam persekutuan. Ingat Bapak Ibu, kita ini satu di hadapan Tuhan.
layanilah seorang yang lain dengan kasih tanpa harus pencitraan. Layanilah seseorang dengan kasih tanpa harus diketahui orang lain. Ibaratnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, gak usah harus masuk ke media sosial, gak usah harus diposting kebaikanmu. Cukup Tuhan yang tahu. Karena Tuhan melihat kesungguhanmu memberikan. Tuhan melihat kesungguhanmu berbagi kasih kepada orang lain. Dan Tuhan melihat kesungguhan pelayananmu. Nah, untuk itu selamat Advent bagi kita Bapak Ibu. Begitu sudah berdirinya pohon Natal ini menandakan sukacita kita dalam bulan Desember ini. Dan kiranya iman kita kuat senantiasa menghadapi tantangan, terlebih di dalam masa-masa COVID ini. Percayakan semuanya hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan kehadirat Tuhan. Dan terima kasih atas segala anugerah-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami mensyukuri karya penyertaan Tuhan yang memberikan umur yang panjang, kesehatan, kekuatan. Dan kami bersyukur kami bisa masuk ke dalam minggu Advent yang pertama ini dengan sukacita. Sebentar lagi kami akan menyambut kedatangan Kristus Tuhan kami di dunia ini. Di nama Parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput semua orang-orang yang percaya. Walaupun kami masih hidup di dunia ini, begitu banyaknya tantangan dan hambatan yang kami kenal. Tapi kami sudah melihat Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, yang belum bisa bebas beribadah, bersekutu, di mana mereka disiksa, difitnah, bahkan dibenci kehadirannya. Tapi biarlah firman-Mu ini menguatkan mereka di dalam iman, agar mereka kuat bersekutu, kuat di dalam iman, menghadapi segala tantangan dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang ada di Jalan Lurah ini, seperti doa-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, agar mereka menjadi satu, tidak terpecah-pecah. Biarlah Tuhan, roh pemersatu, roh kasih karunia hadir dalam kehidupan kami. Kami membuang segala egoisme, dan setiap para pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini, Tuhan persatukan, tidak terpecah, tidak menonjolkan diri, tidak merasa paling hebat. Tapi biarlah segala apa yang kami perbuat untuk kemuliaan Tuhan, biarlah nama-Mu yang semakin besar ya Tuhan, kami semakin kecil di hadapan-Mu. Berkat Tuhan turun atas mereka. Berkat Tuhan turun atas keturunan jemaat Tuhan, atas pekerjaan, usaha, dan juga setiap pergumulan dalam jemaat Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya mereka hanya ke dalam Tuhan. Kami mendoakan pesta perak 25 tahun gerejamu HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi yang saat ini sedang berlangsung dalam ibadah raya yang dipimpin oleh hamba-Mu Opui Eporus HKBP. Biarlah berlangsung dengan baik ya Tuhan dalam masa-masa pandemi ini, untuk mengucap syukur atas karya penyertaan Tuhan di tengah-tengah Distrik Jabar Tengdi ini selama 25 tahun. Dan begitu banyaknya perkembangan gereja-gereja Tuhan dengan berdirinya
begitu banyak pos pelayaran yang ada di tengah-tengah distrik ini. Tuhan, di segenap kehidupan kami mendoakan setiap rencana-rencana gereja Tuhan, serta rencana-rencana jemaat Tuhan, terlebih yang akan menerima pemberkatan pernikahan nantinya, saudara kami Patar Sitinjak dan juga Marta Boru Aruan. Tuhan berkati. Tuhan juga yang menguatkan para ibu-ibu yang ada di distrik ini, yang akan hari Jumat ini ya Tuhan, mereka akan merayakan perayaan Natal PPD bertempat di HKBP Bandung Riau. Dan begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun dan yang berulang tahun pernikahan, berikan mereka umur yang panjang dan sukacita. Kami tahu Tuhan, semakin bertambah umur kami, semakin singkat kehidupan kami, waktu hidup kami di dunia ini. Tapi biarlah dalam masa-masa tua kami ajarkan semua jemaat Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas begitu banyak berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Kami akan pulang Tuhan dengan sukacita, membawa kabar baik ini di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah di dalam perjalanan kami Tuhan berkati, dan kemanapun kami pergi, apapun yang akan kami lakukan hari ini dan kehidupan kami yang akan datang, kami serahkan sepenuhnya dalam penyertaan Tuhan. Terima doa kami Bapa yang maha baik, dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan kita, yaitu persembahan amplop pembangunan dan juga persembahan ke pusat. Kita bernyanyi. Oh
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karunia-Mu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerah-Mu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang takut dan yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang yang ada di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskan jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat Advent bagi kita semua.